Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sesuai janji saya kemarin pada saat saya membuat video first impression produk Ronix yang 86 series ya. 86 series itu adalah Ronix yang mempunyai baterai berjenis LXT seperti ini. Luar biasa sambutannya. Saya sendiri sebenarnya penasaran. Dan malam ini pada saat saya membuat video ini sudah keluar ya untuk harga-harganya. Seperti halnya misalnya Circular Show Cordless itu berharga pre-order di 2,5 juta. Lengkap dengan 2 baterai LXT 4Ah dan fast charger ya yang 4 ampere sehingga pengecasannya ini cepat. Kemudian untuk Jigsaw juga 1,8 juta. Itu juga lengkap dengan baterai di 2Ah. Ada 2 baterai dan 1 charger. Dan di sini terlihat ya bahwa untuk Ronix baterai 4Ah, ya, jadi yang besar seperti ini untuk harga pre-ordernya di 675.000, ya, 675.000. Jadi sesuai perkiraan saya bahwa Ronix ini memang karena power tool kelas menengah ya, kelas menengah menyasar konsumen-konsumen yang membutuhkan baterai-baterai LXT yang berkualitas. Paling tidak lebih baik dari power tool yang kelas di bawahnya untuk slot LXT ya. Paling sekarang kan banyak beredar yang berharga generik ya, yang satu baterainya ada yang dijual 200.000, kemudian ada yang dijual juga 150.000, paling mahal di 300-an ribu untuk baterai-baterai brand lokal ataupun rebranding. Di sini Ronix ya 8961 itu 675.000. Kemudian yang 2 ampernya itu di 396.000 pre-order. Kemudian untuk charger juga mempunyai harga yang terjangkau. Kalau yang 4 ampere ya, yang seperti ini, itu dijualnya di 211.000. Output 4 ampere. Kemudian yang outputnya 2 ampere yang lebih kecil ya, charger standar, itu dijualnya dengan harga di 137. Jadi menurut saya harga-harga aksesoris dari Ronix ini lumayan terjangkau guys ya. Bisa dijadikan pilihan buat Anda yang sekarang sudah mempunyai banyak power tool brand lokal ya yang berharga murah ataupun rebranding. Anda bisa mencoba baterai-baterai maupun charger ini sehingga pengecasannya semakin cepat ya. Produktivitas Anda semakin tinggi. Kemudian pada video ini saya akan membongkar dulu di tahap yang pertama, membongkar baterai yang LXT Ronix 4Ah, 2Ah, juga saya akan membongkar Ronix 89 series yang tahun kemarin sudah launching ya. Juga saya akan bandingkan dengan baterai ini produk dari Molar 4 ampere hour. Ya, kita akan bandingkan bagaimana BMS-nya dan baterai yang digunakan. Kalau nggak salah baterai Molar ini dijual dengan harga di 350-an ribu ya. Ada juga yang jual hampir di 400.000. Bagus juga sih sebenarnya untuk yang Molar ini ya, kalau kita bandingkan dengan baterai-baterai mendang-mending yang lain. Nanti kita akan bandingkan ya, kira-kira seperti apa. Kemudian di segmen yang kedua saya akan kosongkan, baterai ini saya akan kosongkan dan kita akan cas ya. Untuk yang 2 ampere, 4 ampere dan juga baterai yang generik seperti ini. Kita akan lihat kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan dalam pengecasan. Kita juga akan ukur output dari charger ini, apakah real yang sesuai speknya tertulis di 4 ampere ya. Kita nanti akan lihat dengan menggunakan wattmeter yang saya miliki. Sebelumnya kita akan kosongkan dulu untuk baterai-baterai ini ya. Yang pertama adalah Ronix dengan tipe 8691 4 ampere hour. Tadi sih sudah saya kosongkan ya, cuman biasanya dia akan nimbul lagi ya. Sudah berhenti ya. Ini yang 4 ampere LXT Ronix. Kemudian yang 2 ampere. Oke. Udah habis ya. Selanjutnya adalah Molar. Ini bawaan jet cleaner yang kemarin kita bahas ya, Q8.
Ya, sudah habis semuanya ya. Jadi kita akan menguji ketiga baterai ini. Molar untuk kelas entry level, kemudian Ronic 4AH dan Ronic 2AH. Kemudian Ronic yang tipe 89. Selanjutnya adalah Ronic 4 ampere hour. Wow, ngeri BMS-nya guys. Wajar harga segitu mah. Ntar ada yang komen lagi, ya iklan katanya. Abang mah iklan katanya. Guys. Aduh. Jadi sekarang itu guys ya, memang power tool itu media iklannya lewat sosial media, lewat Instagram, lewat YouTube. Jadi yang menyasarnya ya ke saya gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Saya memang semenjak subscriber saya jumlahnya udah di atas 5.000, udah tawaran endorse sudah banyak sekali guys ya. Dan saya sudah nggak pernah beli alat sekalipun gitu. Semenjak subscriber saya 5.000, lewat 5.000 itu udah di endorse. Sampai dengan video hari ini saya udah nggak pernah beli alat-alat lagi, semuanya dikirim ya, di endorse atau bahasa Anda di iklan. Seperti ini ya, untuk penampakan bagian atas ya, terlihat BMS-nya begitu solid ya. Seperti ini BMS-nya. Kalau 2 ampere ini untuk jumlah MOSFET-nya memang 2. Bang, apa sih BMS itu? BMS itu adalah kalau melihat singkatannya Battery Management System. Ini plat atau PCB yang berwarna hijau ini. Ini adalah BMS ya. Biasanya untuk baterai yang 2AH itu memang MOSFET-nya 2. Untuk yang 4AH MOSFET-nya 3. Ya. Sama ini yang molar juga, ini karena ini 4AH MOSFET-nya juga 3. Yang berbeda adalah model BMS-nya. Ya wajar ya, berbeda dong ya. Ini sama-sama LXT. Tapi ya BMS-nya ya apa adanya. Uang takkan pernah berdusta. Itu dari setahun lalu saya sering ngomong begitu guys ya. Tapi kalau mampunya memang beli ini, nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Teruskan saja ya, kalau memang nanti suatu saat Anda punya uang lagi ya, mau upgrade, ya barulah itu, bertahap. Hobi jalani dengan santai, nggak usah terlalu ngoyo, pakai yang ada dulu. Kemudian ini buat pengetahuan Anda yang pemula-pemula ya, apa sih fungsi BMS ini? Sebelum kita masuk ke sel baterai. BMS sesuai singkatannya Battery Management System. Jadi fungsi BMS-nya adalah membagi arus pada saat baterai ini dicas. Cas itu kan hanya melewati 2 kutub ini. Kemudian masuk ke BMS membagi ke 10 sel untuk yang 4AH atau membagi ke 5 sel untuk yang 2AH. Sehingga penuhnya bareng. Nah, itu bahasa sederhananya itu. Ya, pada saat charging. Kemudian fungsi BMS kedua juga pada saat discharge. Ya, pada saat dipakai, BMS akan mengatur output dari masing-masing sel baterai yang ada di baterai pack ini supaya habisnya juga bareng. Ya, habisnya bersamaan. Jadi itu fungsi BMS. Fungsi BMS selanjutnya adalah meng-cut off. Cut off apabila kerja dari power tool-nya lagi berat, lagi overload. Ya, biasanya ada juga BMS yang dilengkapi dengan fitur safety semacam itu. Supaya power tools-nya itu lebih durable. Tidak overheat, tidak terlalu panas. Jadi fungsi BMS ini akan cut off, memutus arus dari sel baterai yang akan menuju ke power tool-nya. Cut off pada saat baterai ini digunakan. Fungsi keempat dari BMS itu adalah cut off pada saat baterai ini sedang dicas. Kalau sudah penuh baterai dicas, BMS ini akan memberikan sinyal kepada charger supaya men-stop ya. Stop. Hey, cas, stop dulu ya. Aku udah penuh nih, aku udah kenyang nih. Nah, itulah juga fungsi BMS. Jadi, fungsi BMS ini memang berat. Dan BMS ini sangat berpengaruh kepada performa sebuah power tool. Ya. Kita akan masuk ke sel baterai yang digunakan. Yang pertama untuk Ronic 2AH. Ronic 2AH dan Ronic 4AH menggunakan sepertinya baterai yang sama ya. Tetapi ini agak ketutupan guys ya. Saya nggak bisa ngintipnya. Karena kalau ini dibongkar saya harus melepas solderan ini.
jadi saya nggak bisa ngelihat. Tapi kelihatan banget bahwa sel baterainya sama. 2Ah, 4Ah, LXT Ronic sama. Sekarang saya akan lihat untuk yang 4Ah. Ya. Di sini bisa terlihat ya, bahwa sel yang digunakan untuk satu selnya ini di 2000 mAh atau 2 ampere untuk satu baris ini. Di seri kemudian di paralel sehingga totalnya menjadi 4 ampere. Kemudian kita akan lihat baterai Ronic untuk yang 89 series. Di sini kalau melihat warna baterainya ya dan tulisannya itu kayaknya kayak Samsung gitu ya guys ya. Rapi sekali guys. Ini adalah Ronic 89 series, BMS-nya juga seperti ini, mantap banget ya. Komponennya terbalik ya, ada di sisi dalam, jadi saya tidak bisa melihat untuk MOSFET-nya. Wow, rapi banget. Ini power tool kelas menengah guys ya. Di sini juga tertulis untuk kapasitas baterainya adalah 2000 mAh. Ronic sih mengklaim bahwa untuk baterai-baterai Ronic itu bekerja sama dengan produsen dari Samsung. Cuman tidak ada tulisan merek Samsungnya di sini. Untuk yang sekarang memang Samsung itu dalam kemasan baterai pack ini nggak menulis merek. Kemudian yang terakhir ini adalah baterai entry level. Ya. Seperti ini baterai molar ya, 4Ah bawaan jet cleaner. Ini udah pernah saya bongkar juga. Ini adalah satu selnya di 2 ampere hour. Sehingga kalau di total menjadi 4 ampere hour. Kalau nggak salah, baterai molar ini yang kelas entry level ya, baterai molar 4Ah ini dijual dengan harga 350.000 sampai 400.000 kalau tidak salah di marketplace. Kalau kita bandingkan seperti ini adalah Ronic LXT, kemudian ini molar LXT. 350.000, kemudian 600-an ribu ya, hampir 700-an ribu ini, ya 2 kali lipatnya ya. Tapi memang ya kualitasnya Anda bisa lihat sendiri. Kualitas secara fisik ya. Kalau kualitas sel baterainya ya saya juga tidak akan bisa mengetahui guys ya. Memang berbeda. Tadi kita udah kosongkan semua baterai ini ya. Dan kita akan mengecas baterai LXT 2Ah Ronic, 4Ah Ronic, dan molar 4Ah. Kemudian kita juga akan ukur output real dari kedua charger ini. Yang sebelah kanan ini adalah output 2 ampere, yang ini kiri adalah output 4 ampere. 200-an ribu, 100-an ribu. Sebelumnya kita akan ukur dulu berapa volt setelah baterai ini dikosongkan dengan vacuum cleaner ya, sampai tidak jalan waktu itu. Sampai vacuum cleanernya off, kosong. Untuk yang 2Ah, Ronic 2Ah LXT, voltasenya di 15,9 volt. Kemudian, ini adalah voltase dari Ronic 20 volt 4 ampere hour. Ya, 4Ah, ini di 15,8. Kemudian untuk yang molar, voltasenya di 15,7. Jadi hampir sama ya. Di sini terlihat untuk voltase outputnya di 21,3 volt. Ini real ya, 21,3. Speknya di 22 volt. Wajar ya, masih dalam batas toleransi. Kemudian saya akan charge ya baterai 2 ampere ini. Di sini voltase dari baterainya terbaca di 17,4 volt. Kemudian ampere yang mengalir dari charger ini ke baterai adalah 2,09 ampere. Jadi sesuai dengan spek ya, tadi sempat tembus 2,1 ampere. Kemudian input wattnya ini ada di 44 watt. Sehingga penulisan spesifikasi pada charger Ronic yang output 2Ah ini adalah sesuai dengan hasil ukur ini ya. Ronic 4 ampere. Untuk pemakaian watt inputnya, ini di sini terbaca di 82 watt. Wattmeter input. Kemudian untuk arus yang mengalir dari charger 4Ah ini ke baterai 4Ah, di sini terbaca adalah 4,1 ampere. Dengan voltase baterai pada saat pengecasan ini sudah masuk di 17,64 volt.
Jadi untuk charger produk Ronic ini juga real ya, malah di atas spek. Speknya 4 ampere, terbaca di 4,13 ampere. Good job Ronic. Kemudian kita akan ukur waktu yang dibutuhkan dalam pengecasan. Yang pertama adalah Ronic 2 ampere hour. Kita menggunakan charger dengan tipe 8692, output di 2 ampere. Lampu berwarna merah, itu artinya pengecasan sudah mulai berjalan ya. Pemakaian wattnya di 44 watt. Ini sudah saya reset untuk waktunya. Dalam video ini saya potong-potong ya, karena supaya durasi videonya juga tidak terlalu panjang. Di sini malah naik ya, untuk input wattnya di 49 watt. Sudah berjalan 39 menit untuk baterai 2Ah dan charger output 2 ampere. Oke guys, ini udah penuh ya. Baterai dengan kapasitas 2 ampere hour dicas menggunakan charger dengan arus 2 ampere. Membutuhkan waktu di 1 jam. 1 jam 1 detik terisi penuh. Baterai 4 ampere hour Ronic LXT kita cas menggunakan charger Ronic dengan output di 4 ampere. Kita reset dulu. Lampu indikator berwarna merah ya, ini artinya bekerja. Kemudian pemakaian wattnya di awal di 83,9 watt. Oke, ini sudah penuh ya. Kita lihat indikator baterainya 3. Untuk baterai 4Ah dengan fast charging ya, fast charging yang 4Ah juga outputnya bisa penuh dalam 42 menit 55 detik. Entry level ya. Ini molar 4Ah. Ini juga menggunakan charger yang 4 ampere. Kita reset terlebih dahulu untuk waktunya ya. Ini udah indikatornya di merah, artinya charger bekerja. Untuk power inputnya ya, pemakaian wattnya di 81 watt. Setelah terisi kira-kira di setengah ya, dengan waktu di 22 menit, pemakaian wattnya malahan naik ya di 93 watt ya, yang artinya ampernya juga akan naik ya. Mantap untuk fast charging produk Ronic yang 4Ah ini. Lampu hijau ya, kemudian sini sudah 0 pemakaian wattnya. Waktu yang dibutuhkan adalah 46 menit ya, 46 menit 12 detik. Baterai molar ini ya, kelas entry level ya, atau kelas mendang-mending atau kelas generik, 45 menit terisi penuh dari posisi kosong ya, kosong karena sebelumnya kita habiskan baterai ini untuk vacuum cleaner cordless produk dari Ronic. Bagus ya, bagus, sangat recommended menurut saya, apalagi harga chargernya juga tidak terlalu mahal ya, hanya di 200-an ribu untuk yang fast charger 4 ampere. Rasanya baru Ronic ya, yang bisa mengecas baterai-baterai seperti ini, yang entry level maupun baterai Ronic itu sendiri, LXT, dengan kecepatan di 45 menit. Jos! Pada video sebelumnya ya, 2 hari yang lalu, saya katakan bahwa charger Ronic ini bisa mengecas dalam waktu 32 menit ya, atau setengah jam. Karena baterai yang saya gunakan adalah baterai yang baru di unboxing dari paket penjualan Circular Saw Cordless seri 96 ya, 96 series. Dan biasanya untuk baterai-baterai yang baru kita unboxing itu indikatornya hanya satu ya, hanya menyala satu. Untuk voltasenya ya kurang lebih di 18 volt. Sementara untuk baterai yang kita uji sekarang ini, Ronic 2 ampere, Ronic 4 ampere hour, dan Molar 4 ampere hour adalah baterai yang sudah kita kosongkan dengan menggunakan vacuum cleaner sampai berhenti. Dan kita ukur dengan voltmeter itu hanya di 15,9, 15,8 seperti itu ya. Jadi kosong banget. Sekarang kita akan ukur setelah pengecasan ya. Untuk yang 2 ampere, baterai Ronic 2 ampere hour, itu di 20,7 volt. Baterai Ronic LXT 4 ampere 19,6 volt. Lalu Molar LXT 20,1 volt. Rasanya baru Ronic ya yang ada dibanding dengan produk-produk lainnya, karena kalau kelas menengah itu biasanya tidak LXT. Power tool cordless kelas menengah biasanya mempunyai baterai model sendiri-sendiri ya, jadi eksklusif gitu.
Total mempunyai slot baterai sendiri. Kemudian DCA, DCK mempunyai slot baterai sendiri. Dolis mempunyai slot baterai sendiri. Masing-masing punya baterai sendiri. Seperti halnya Ronic 89 series. Oke guys, tadi Anda bisa saksikan sendiri pengujian-pengujian yang saya lakukan. Dan kalau menurut saya dengan melihat harganya yang 4AH yang hanya di 200-an ribu, kemudian yang output di 2AH ini di harga 100-an ribu ya, 130-an ribu. Saya pikir ini adalah sebuah produk yang worth it ya untuk dimiliki. Mengingat untuk charger dari produk-produk yang generik itu ya, biasanya bawaan dari paket itu chargernya kan modelnya kecil ya. Modelnya itu yang wall charger, yang adaptor gitu, dan itu pengecasannya biasanya lama. Itu juga keluhan-keluhan yang sering Anda sampaikan ke saya ya. Kira-kira, Bang, banyak-banyak guys ya. Jadi banyak yang bertanya pada saya lewat WA biasanya, Bang, kira-kira charger apa yang harganya nggak terlalu mahal tapi pengecasannya cepat. Kemudian kira-kira baterai apa yang di atas kualitas produk lokal atau produk rebranding tetapi mempunyai kualitas yang lebih baik selain Makita. Nah, pada saat itu ya saya bilang tidak ada. Kalau Anda mau upgrade baterai mendang-mending Anda, baterai generik Anda, itu Anda harus langsung lompatnya ke Makita. Yang kita tahu sendiri harga Makita adalah 2 kali harga dari Ronic 4AH ini. Kalau Ronic ini 600-an ribu, Makita 1,2, 1,3, 1,4 ya. Jadi ini bisa dijadikan pilihan buat Anda untuk meningkatkan performa dari power tool rebranding atau power tool entry level Anda. Oke guys, demikian video review pengujian ini ya, semoga bermanfaat. Silakan Anda kunjungi Ronic Tool Indonesia di Tokopedia. Di sana banyak sekali promo-promo, pre-order yang tentunya harganya spesial ya. Kalau udah ready biasanya harganya nanti akan berbeda guys ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.